Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa kerinduan kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Melayakkan hidup kami Tuhan Yesus. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak
hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
Kami imani pujian ini Tuhan, bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kata Tuhan yang bisa melukiskan betapa besar cinta-Mu bagi kami Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu menuntun hidup kami agar kami boleh lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal dari hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbunga, berbuah Tuhan, yang lebat, yang manis, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang mengasihi kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus menyertai kita bahkan sampai tengah minggu pada hari ini. Kita ada di ibadah tengah minggu terakhir di bulan Agustus, karena kalau kita berjumpa lagi di ibadah tengah minggu minggu depan itu kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu di bulan September. Ya, jadi ini adalah merupakan suatu kasih karunia Tuhan. Kita sudah boleh menghadapi 8 bulan lamanya di tahun 2024, dan tanpa terasa tidak dalam waktu yang singkat ke depan, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, kita sudah akan merayakan Natal kembali. Ya, kalau kita mau kilas balik di hari Minggu yang lalu, Pastor Edward telah membagikan kita 3 poin yang kita boleh sama-sama renungkan bersama. Yang pertama adalah penderitaan adalah sesuatu yang dialami oleh semua orang, termasuk orang percaya. Jadi bukan hanya orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan yang mengalami penderitaan, tapi kita pun sebagai umat Kristiani atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun juga sama. Kita juga akan mengalami yang namanya penderitaan, dan kita tidak akan lewat, kita tidak akan terlepas daripada itu semua. Yang kedua adalah penderitaan merupakan tempat yang lebih baik untuk kita dapat belajar dan mengenal kasih karunia Tuhan. Justru dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita sedang terpuruk, kita boleh melihat kuasa Tuhan nyata sempurna bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita boleh belajar bahwa penderitaan merupakan tempat yang lebih baik untuk kita dapat menjadi pribadi yang lebih hebat lagi. Nah, kita belajar pada poin ketiga, kita belajar dari seorang sosok bernama Ayub yang merupakan seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sangat bangga kepadanya dan membanggakan sosok Ayub ini kepada iblis. Jadi ceritanya adalah ketika Tuhan sedang melihat bahwa Ayub menyembahnya, memberikan persembahan syukur, korban syukur di hadapannya, dan iblis datang ke tempat itu, dan ada percakapan yang terjadi antara Tuhan Allah dengan iblis, dan Tuhan membanggakan apa yang dilakukan oleh Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, adalah umat yang berkenan di hadapannya, dan lain sebagainya. Dan di sini iblis tidak percaya bahwa kesalehan Ayub semata-mata karena Ayub mengasihi Tuhan. Iblis tidak percaya bahwa apa yang dilakukan Ayub itu karena Ayub takut dan gentar akan Tuhan.
Yang iblis percaya adalah Ayub melakukan itu semua karena Tuhan melindungi Ayub, karena Tuhan memberkati Ayub, karena Tuhan memagari temboknya Ayub dengan kuat kuasa daripada Tuhan itu sendiri, sehingga tidak ada yang dapat melawan Ayub. Bahkan setiap apa yang dikerjakan oleh tangannya itu Tuhan yang buat berhasil. Jadi iblis menantang Tuhan, bahwa jika Tuhan berani atau jika Tuhan mau untuk melepas semua perlindungannya, melepas semua berkatnya dari Ayub, maka Ayub akan berpaling daripada Tuhan. Ayub tidak akan menyembah Tuhan lagi. Dan itu sebabnya kita bisa melihat kisahnya Ayub yang sedemikian rupa. Kita bisa melihat, kita paham, bahkan saya percaya bahwa setiap daripada kita sudah baca kisahnya Ayub dari awal sampai akhir, ya saudara-saudara sekalian. Nah, jadi dari kisahnya Ayub ini ada satu hal yang sebenarnya menarik perhatian saya, yaitu ketika Ayub memperkatakan hal ini setelah ia ada dalam penderitaan itu. Jadi ia berkata demikian, ya, di Ayub 2 ayat yang ke-10. Ayub 2 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi saya bacakan Ayub 2 ayat 10. Berkata demikian, tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, jadi saya teringat sama sebuah kesaksian dari anak Kegisi yang pernah kuliah di Malaysia dan pernah berjemaat bersama-sama dengan kita di Rock International Ministry Malaysia. Jadi dia pernah bersaksi demikian. Dia bercerita tentang bagaimana kehidupannya dan masa mudanya sebelum ia ke Malaysia. Ia ditinggalkan ibunya pada usia yang masih muda. Maksud saya ditinggalkan ibunya adalah ibunya kembali ke rumah bapak, ya, di usianya yang sangat muda. Ada rasa kesedihan yang mendalam, ada rasa yang kecewa luar biasa kepada Tuhan, dan ia tidak terima akan kejadian itu. Tapi Tuhan mengingatkan dia ayat yang tadi yang kita baca, yang tadi kita dengarkan, yang tadi kita baca, yaitu ayat 2 Ayub 2 ayat 10, ya. Ayub pasal 2 ayat 10 ini yang mengingatkan dia. Masakan kita hanya mau menerima yang baik-baik aja dari Tuhan, dan kita tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan. Nah, jadi ayat inilah yang membuat pola pikirnya berubah. Tuhan menegurnya dan membuat pola pikirnya berubah. Meskipun mudah untuk diperkatakan, mudah untuk dikatakan, dan memang sulit, berat untuk dilakukan, ia belajar untuk menerima keadaan yang terjadi. Ya. Nah, tapi yang saya mau katakan atau yang saya mau sampaikan pada malam hari ini adalah seperti ini. Mungkin kejadian yang sama yang terjadi sama anak Kegisi ini sering terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin apa yang ia jalani, mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita sayangi. Mungkin juga ada hal-hal tertentu yang kita ingin terjadi dalam kehidupan kita tapi tidak terjadi-jadi. Mungkin kita sudah berdoa senantiasa, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah mungkin kita sudah sampai berdoa dan berpuasa, tapi tetap itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan lantas kita menyalahkan Tuhan, kita mulai menghakimi Tuhan bahwa, oh Tuhan, Engkau tidak adil, Tuhan, Engkau bisa melakukan ini kepada orang lain, tapi kenapa Engkau tidak melakukannya kepada aku? Sama seperti yang dikatakan sama Pastor Edward di hari Minggu kemarin, bahwa mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi, ekspektasi kita yang selalu ingin lebih. Kalau orang lain mendapatkan sesuatu, kita juga harus mendapatkan hal yang sama, yang padahal sebenarnya Tuhan itu adil. Adil dalam arti kata adalah seperti ini, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang memang pantas untuk menjadi haknya kita. Apa yang menjadi haknya kita. Bukan semua orang mendapatkan hal yang sama. Bayangkan kalau dalam sebuah kantor gitu, tim leader dengan agent mendapatkan gaji yang sama sedangkan tanggung jawab mereka berbeda. Akan sangat
akan ada kesenjangan sosial yang terjadi di tempat itu, di kantor itu, seperti itu ya, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa begini, ya mungkin hal-hal seperti ini sering terjadi. Sekali lagi mungkin hal-hal seperti ini sering terjadi, yaitu hal-hal yang mungkin tidak enak dalam kehidupan kita, ya. Itu terjadi dan kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai membuat bahwa semua hal itu terjadi karena Tuhan, yang padahal sebenarnya itu tidak terjadi demikian, ya. Kita mungkin sering sekali hanya ingin yang baik-baik aja dari Tuhan. Kita hanya ingin berkatnya Tuhan. Kita hanya ingin kita hanya ingin kasihnya Tuhan. Sedangkan kalau Tuhan mendidik kita, sedangkan kalau Tuhan memberikan didikannya yang keras untuk kita, yang pastinya didikan yang keras itu tidak enak ya saudara-saudara sekalian. Kita tidak mau menerima didikan yang keras. Jadi kita hanya mau menerima yang baik-baik aja dari Tuhan. Tapi kalau didikan yang keras kita nggak mau terima itu dari Tuhan. Well, itu tanda tanya besar untuk kita semua kalau kita masih ada di fase seperti itu ya. Nah, ataupun hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita langsung merengek ke Tuhan. Kita langsung merengek ke Tuhan, minta semuanya dilewatkan daripada kita, semuanya dilalukan daripada kita. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang dengan mudah mengatakan, ya seperti yang tadi saya katakan, tidak sedikit mungkin daripada kita yang mengatakan, oh Tuhan, Engkau tidak adil Tuhan, Engkau tidak adil, apa yang terjadi ini semua, kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan? Kita seolah-olah lebih tahu dari Tuhan, kita seolah-olah lebih pintar dari Tuhan, kita lebih berhikmat daripada Tuhan, sehingga kita mengerti bahwa apa yang kita pikirkan itu menjadi pemikiran kita yang membuat kita melihat bahwa oh itu lebih baik daripada apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Well, jangan kita bersandar pada pemikiran kita sendiri. Yang sebenarnya mungkin hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk mendewasakan kita. Ya, untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita tahan uji, untuk membuat kita semakin kuat, untuk membuat kita semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Jadi dalam masa-masa sulit dalam hidup kita, sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan. Apakah kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Apakah kita tetap terus ada dalam jalannya Tuhan, on the right track? Apakah kita masih ada dalam tracknya Tuhan? Apakah kita masih melayani Tuhan untuk kita yang ada dalam pelayanan? Well, hanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa menjawabnya, dan kita semua, saya yakin bahwa kita mengerti, kita mengenal apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita mampu lakukan. Jadi penderitaan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk orang percaya. Namun kita punya pengharapan yang pasti dalam menghadapi penderitaan itu. Dalam menghadapi masa-masa sulit itu, kita punya satu pengharapan yang abadi, kita punya satu pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus sendiri. Yesuslah yang tetap menjadi sahabat yang setia di tengah masa-masa sulit kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita merenungkan akan hal ini. Kalau kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik daripada Tuhan, masa kita tidak mau menerima didikan yang keras daripada Tuhan? Bahkan dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dia mendidik dengan keras orang-orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita masih mendapatkan hajaran dari Tuhan, itu artinya kita dikasihi Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi lebih kuat. Tuhan ingin kita menjadi orang yang tahan uji. Tuhan ingin kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kita nggak boleh kalah sama keadaan di sekeliling kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya. Mari sama-sama kita tetap terus
percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap ada bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan, bahwa kami bukan hanya orang-orang yang mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tapi kami mau menerima didikan yang keras daripada Tuhan. Kami mau menerima Tuhan ketika Tuhan menghardik kami, menegur kami dengan keras Tuhan, karena itu adalah salah satu bentuk bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau mendidik kami untuk kami menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang kuat Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami mau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk dekat denganmu Tuhan. Kami boleh mengenal pribadimu lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah dalam keseharian kami boleh Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beristirahat pada malam hari ini Tuhan, yang akan memberikan kami tidur yang nyenyak. Tuhan, biarkan tubuh jasmani kami beristirahat. Esok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang diberkati untuk kembali beraktivitas dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini seru doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.